Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat yang saya hormati, Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia-Nya dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya, salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, sang pendidik utama bagi umat manusia. Selamat datang di tayangan berlian, belajar dan berilmu penuh tantangan yang akan tayang di channel YouTube KKG PAI Balikpapan Kota. Dengan saya Anugrah Canda Birawa, saya selaku guru PAI SDIT di SDIT Trisukses Generus 1 Balikpapan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan dalam pembelajaran, yaitu mengenal gaya belajar siswa, diantaranya visual, auditori, dan kinestetik. Kenapa ini penting? Karena kita seringkali menyampaikan pelajaran dengan cara yang menurut kita efektif, padahal belum tentu sesuai dengan cara yang terbaik menurut anak dalam menerima ilmu. Ibaratnya kita sudah menyalakan lampu, tapi masih belum tahu kemana harus diarahkan sinarnya. Maka dengan mengenal gaya belajar siswa, kita lebih bisa tepat dalam memilih sasaran. Insya Allah dengan pendekatan yang sesuai gaya belajar anak, proses mengajar kita akan lebih bermakna, menyenangkan, dan berdampak. Bapak dan Ibu, agar kita punya arah dalam diskusi ini, mari kita lihat beberapa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dari pertemuan hari ini. Di antara yang pertama, memahami konsep gaya belajar FAK, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Kedua, mengidentifikasi ciri-ciri siswa berdasarkan gaya belajar dominannya, agar kita tahu cara mendekatinya. Ketiga, menerapkan strategi mengajar yang sesuai agar pendekatan kita menjadi lebih tepat, efektif, dan tentu menyenangkan. Dan yang tak kalah penting, membangun kelas yang responsif dan adil, karena setiap anak berhak belajar dengan cara terbaik menurut fitrahnya. Sebagaimana dalam Islam, Allah menciptakan manusia dalam beragam bentuk, kemampuan, dan karakter. Maka, tugas kita sebagai guru adalah menyampaikan ilmu dengan bijak, bukan menyamakan, tapi menyesuaikan. Mari kita lanjut ke bagian berikutnya untuk menyelami lebih dalam, insya Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke masing-masing gaya belajar, kita perlu menyamakan pemahaman dahulu. Yang pertama, apa itu gaya belajar? Gaya belajar adalah cara dominan yang digunakan seseorang untuk memahami, menyerap, dan mengingat informasi. Setiap anak memiliki gaya belajar yang unik, seperti sidik jari. Tidak ada yang benar-benar sama. Ada anak yang lebih cepat paham kalau melihat gambar atau video. Ada juga yang lebih kuat mengingat ketika mendengar penjelasan. Dan ada juga yang tidak bisa diam, harus bergerak sambil belajar. Nah, kita sebagai guru, kita harus bisa mengenali dan menyesuaikan. Jangan sampai kita terus menggunakan satu cara, padahal siswa kita butuh pendekatan lain. Nah, dengan mengenali gaya belajar siswa, kita bisa membuat pembelajaran lebih efektif, membantu siswa merasa dimengerti, dan meningkatkan hasil belajar yang signifikan. Bapak dan Ibu, dalam dunia pendidikan dikenal ada 3 tipe gaya belajar utama yang disingkat VAK. Yang pertama visual, dalam artian belajar lewat melihat. Selanjutnya ada auditori, yang artinya belajar lewat mendengar. Selanjutnya ada kinestetik, yang artinya belajar lewat gerakan dan sentuhan. Ketiganya sama baiknya, tidak ada yang lebih unggul. Yang penting adalah bagaimana kita menyesuaikan pendekatan pengajaran kita agar bisa menyentuh semua tipe ini. Sebagian siswa dominan di satu tipe, tapi banyak juga yang gabungan. Misalnya visual auditori atau auditori kinestetik. Jadi dalam satu kelas kemungkinan besar kita menghadapi beragam gaya belajar. Sebagaimana dalam Islam, Allah menciptakan manusia dengan potensi dan keunikannya masing-masing. Dan Rasulullah pun
mengajarkan dengan berbagai cara, dari menggambar di tanah, bercerita, hingga praktik langsung. Maka tugas kita adalah bukan menyamakan cara belajar siswa, tetapi merayakan perbedaan itu dengan strategi yang variatif dan tepat guna. Bapak dan Ibu guru yang hebat, mari kita bahas gaya belajar pertama, yaitu visual. Siswa dengan gaya belajar visual adalah mereka yang lebih mudah memahami informasi lewat penglihatan. Mereka suka melihat, membaca, memahami. Mereka cenderung lebih cepat paham jika diberikan gambar, peta konsep, dan warna-warna. Ciri-ciri siswa visual antara lain: lebih suka membaca daripada mendengarkan, memperhatikan detail dalam gambar atau tulisan, menyukai grafik, diagram, atau mind map. Ingat lokasi tulisan di papan, tapi sering lupa isi penjelasan lisan. Sehingga strategi mengajar yang cocok adalah gunakan warna-warni dalam menulis di papan tulis, tampilkan gambar, infografis, video pembelajaran, buat poster atau kartu bergambar. Untuk materi, gunakan simbol atau ikon untuk memperkuat pesan. Contohnya, saat menjelaskan tata cara berwudu, tampilkan urutan gerakan lewat gambar. Itu akan lebih mengena untuk anak visual daripada hanya penjelasan lisan. Selanjutnya kita bahas gaya belajar auditori. Siswa dengan tipe auditori cenderung belajar lebih cepat melalui suara dan pendengaran. Mereka senang mendengarkan, suka berdiskusi, dan biasanya lebih peka terhadap intonasi atau irama suara. Ciri-cirinya adalah suka mendengarkan penjelasan atau cerita, bisa mengingat pelajaran jika dibacakan, senang berbicara dan menjelaskan ulang dengan kata-katanya sendiri, mudah terganggu oleh suara berisik atau percakapan lain. Sehingga strategi mengajar yang cocok adalah gunakan metode bercerita, diskusi kelompok, latih mereka menjelaskan materi secara lisan, gunakan lagu atau irama untuk membantu hafalan, beri kesempatan bertanya atau menjawab secara lisan. Misalnya, saat mengajarkan rukun Islam, bisa dibantu dengan lagu sederhana. Anak auditori biasanya bisa menghafalkan lebih cepat karena dibantu dengan irama. Dalam pendekatan Islam, kita tahu banyak hadis dan ayat diturunkan secara lisan, lalu dihafalkan oleh para sahabat. Ini menunjukkan betapa pentingnya kekuatan pendengaran dan pengucapan dalam proses belajar. Bapak Ibu, sekarang kita masuk gaya belajar ketiga, yaitu kinestetik. Ini adalah gaya belajar yang sering kita lihat di kelas rendah. Anak-anak yang tidak bisa diam, senang bergerak, menyentuh dan mencoba, itu merupakan siswa kinestetik. Siswa kinestetik belajar melalui gerakan, praktik langsung, dan pengalaman fisik. Mereka belajar bukan hanya dengan kepala, tetapi juga dengan tubuh mereka. Ciri-cirinya antara lain, sering gelisah atau ingin bergerak saat pelajaran. Belajar lebih baik lewat simulasi atau praktik. Senang bereksperimen, permainan, atau menyusun benda yang konkret. Kurang nyaman jika hanya disuruh duduk dan mendengar terlalu lama. Sehingga strategi yang cocok adalah gunakan role play, simulasi, atau eksperimen sederhana. Ajak anak belajar sambil bergerak. Misalnya, tebak kata sambil menunjuk. Gunakan alat peraga, benda konkret, kartu aktivitas. Sesekali, ajak anak belajar di luar kelas untuk variasi. Misalnya, saat belajar tentang pecahan, gunakan potongan kue atau kertas lipat yang dibagi-bagi. Atau saat belajar kisah Nabi, gunakan peran tokoh. Maka siswa kinestetik akan lebih terlibat dan ingin isi cerita. Dalam Islam, banyak pengajaran Nabi Muhammad SAW yang bersifat praktik langsung, seperti cara sholat,
cara berwudu, ataupun adab tata krama. Semua itu diperagakan. Dan ini sangat cocok untuk anak-anak kinestetik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertanyaannya sekarang, bagaimana jika dalam satu kelas kita memiliki semua gaya belajar? Benar, jawabannya itu wajar dan umumnya sudah terjadi. Satu kelas bisa saja berisik anak-anak visual, auditori, dan kinestetik. Atau bahkan kombinasi ketiganya. Maka solusinya adalah menggunakan pendekatan pembelajaran multimodal. Atau satu kegiatan tetapi memuat unsur yang bisa menjangkau semua gaya. Berikut contoh integrasi gaya belajar. Saat bercerita, maka gunakan gambar untuk visual, bacakan dengan ekspresi suara untuk auditori, dan libatkan anak dengan gerakan atau benda untuk kinestetik. Atau saat menghafal doa, tampilkan teks berwarna untuk yang visual, bacakan berulang-ulang untuk yang auditori, gunakan gerakan tangan atau lagu untuk yang kinestetik. Semakin banyak gaya belajar yang disentuh, semakin besar kemungkinan materi melekat dalam memori siswa. Dan ini juga merupakan bagian dari rahmat Allah yang memberikan kita guru, akal, dan kreativitas sebagai alat mendidik generasi. Setelah kita mengenali ketiga gaya belajar, kini saatnya kita kembali pada peran kita sebagai guru. Guru bukan hanya penyampai materi, tapi juga penerjemah ilmu yang mampu menyampaikan dengan cara yang dipahami oleh murid-muridnya. Peran guru dalam menyesuaikan gaya belajar antara lain mengamati dan mengenali ciri siswa sejak awal tahun ajaran, mencoba berbagai pendekatan dan melihat respon siswa, memberikan kesempatan yang adil bagi semua gaya belajar untuk bersinar. Yang terakhir, refleksi dan evaluasi metode. Apakah sudah cukup variatif? Penting bagi kita untuk tidak memaksakan satu metode saja. Misalnya, jangan selalu mengandalkan ceramah lisan jika mayoritas anak lebih visual dan kinestetik. Dalam Islam, Rasulullah SAW memberi teladan luar biasa. Beliau menyampaikan wahyu melalui kisah, praktik, gambar, bahkan diam yang penuh makna. Itu menunjukkan bahwa mengajar adalah seni, bukan hanya rutinitas. Maka sebagai guru, kita dituntut untuk bijak memilih pendekatan, bukan menyalahkan murid ketika belum paham, melainkan mencari cara lain agar mereka bisa mengerti. Bapak dan Ibu guru yang dirahmati Allah, sebagai penutup, mari kita merenung sejenak. Sudahkah kita mengenali gaya belajar anak-anak di kelas kita? Apakah metode mengajar kita sudah menyentuh beragam cara belajar? Dan sudahkah kita bersabar dalam proses menyesuaikan diri dengan kebutuhan murid? Karena mengajar bukan hanya soal transfer ilmu, tetapi juga proses memahami dan memanusiakan. Dengan memahami gaya belajar, kita sedang memberi ruang bagi anak-anak untuk tumbuh sesuai fitrahnya. Dan sebagai niat karena Allah, insya Allah setiap strategi yang kita pilih akan menjadi amal jariah yang mengalir panjang. Mari terus belajar, terus berkembang, dan menjadi guru yang adaptif di zaman yang terus berubah. Namun tetap berpijak pada kasih sayang dan nilai Islam. Ingat, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Terima kasih telah mengikuti tayangan brilian ini. Jangan lupa subscribe dan sebarkan video ini jika bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.